si Yi Sun-shin dan juga seorang Cloud ya bisa dibilang. Mereka dua hero yang banyak tim sangat bisa dibilang mengandalkan. Nah ini yang aku expect nih mereka si Ren sudah nge-ban Yi Sun-shin. Kemungkinan besar ya Cloud juga akan di-ban sih, kemungkinan besar sekali lagi. Mungkin ya, kalau kita melihat juga dari Cloud itu adalah salah satu yang memang sebenarnya menjadi satu hero yang harus diwaspadai. Yes. Dengan meta late game yang kebanyakan sekarang ya terjadi untuk semua tim. Bener banget, kalau buat meta-meta late game gitu yang perlu diperhatikan adalah yang penting mereka survive early game. Yang berarti survive adalah jangan sampai gold difference-nya terlalu banyak perbedaannya antara yang kuat di early game dan juga yang kuat di mengarah pada late game gitu Thalia. Iya harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan network ya biar tetap balance sampai ya paling gak mid game lah ya. Yes, dan benar banget. Natalia menurut aku ini emang hero yang harus banget di-ban sih. Apalagi kalau mereka mau bermain misalnya 2MM atau gimana takutnya gold lane-nya itu bisa diculik dengan mudahnya oleh Natalia. Iya dan gak cuma di MDL ya, di MPL pun Natalia masih 100% di-ban. Betul. Jadi untuk yang pemain-pemain di MDL ini juga harus berhati-hati sebenarnya. Iya, Natalia kayaknya gak akan ngeliat matahari di Land of Dawn. Iya, betul. Apalagi ya kalau kita lihat dari Arkisana, dia udah nge-ban Pakuitonya, mungkin respect banget. Respect untuk ke arah Rhea sendiri ya. Mengelihat juga ini kapasitas dari Pakuito sendiri yang memiliki mungkin jabnya, continuously damage yang dimiliki sama seorang Pakuito ini benar-benar painful banget, terlalu menyakitkan banget buat teman-teman dari Arkisana. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko. Dan ada lagi si Lina, salah satu hero yang sebenarnya menurut aku kayak mungkin bukan top priority banget ya untuk saat ini, tapi masih menjadi respect band untuk satu hero ini. Dan ngomong-ngomong soal respect band nih, Siren udah respect banget. Mereka nge-ban Digi-nya RRQ karena lihat di minggu pertama Digi sering banget di-pick oleh RRQ Sena di sini Cimomo. Benar, melihat juga Digi yang bisa menjadi satu counter untuk semua hero CC yang dimiliki sama Siren Esport nantinya. Mereka nggak mau ngambil resiko, apalagi Digi dari A24 ini gak terhentikan waktu minggu awal ya. Bener banget. Kombonya dengan Nana itu ya bisa dibilang cukup amat sangat baik lah ya. Ngeselin banget, gak akan ada yang bisa maju ke area depan, sisinya gak akan masuk semua, dan Digi bener-bener di cover habis-habisan gitu. Ini yang membuat sedikit sulit sebenarnya. Inilah yang sering aku perhatiin ya. RRQ Sena hampir selalu ya, berani lepas Brody. Iya, mungkin mereka sudah mempelajari cara bermain counter Brody. Iya, dengan ada Matilda, dengan ada Benedetta juga. Kita tahu Brody memiliki damage juga di area early-nya yang mungkin membuat Brody sekarang benar-benar jadi top priority banget untuk di-pick. Dan Siren Esport mereka cukup pede. dengan Brody yang mereka ambil. Namun Arkisana langsung meng-counternya dengan Benedetta yang kita tahu kalau dia udah punya Electro Final Blow, dia bisa langsung ngincer ke area belakang. Bahkan Benedetta ini adalah salah satu hero yang sulit ditangkap. Yes, mobilitasnya sangat tinggi Cimomo. Bener, licin banget sehingga mungkin dia juga pede untuk nge-counter atau bahkan 1v1 situation sama Brody nantinya. Tapi kita nggak tahu sih ini apakah Benedetta bakal jungler atau justru di side lane. Itu dia, biasanya sih Benedetta kadang sukanya di side lane ya untuk sekarang-sekarang ini. Cloud nih harus RRQ pilih menurutku. Iya, Cloud. Yuzong juga masih lepas sih untuk side lane mereka, masih bisa di-pick. Untuk RRQ mereka harus fokus mungkin yang bisa nge-burst untuk sekarang ya. Karena Siren Esports sudah pick Uranus. Jadi menurut aku mereka juga harus cari cara atau cari hero yang bisa yakin nge-burst down seorang Uranusnya Siren di sini Cimomo. Iya, Uranus termasuk hero yang udah di buff yang kita tahu memang udah jarang juga sih sebenarnya dilihat, cuma beberapa akhirnya kita udah ngelihat Uranus yang sebenarnya udah nggak terlalu tanky gitu di early-nya, dan dia tuh item dependable banget. Dia benar-benar harus butuh item defense yang bikin dia benar-benar tanky banget di area depan. So kalau dibawa ke arah late game, Siren mereka masih punya satu hero yang benar-benar bisa sustain buat team fight-nya, yaitu Uranus di area depan. Tapi permasalahannya kalau misalnya dari Arkisana mereka bisa bermain cepat, rotasinya benar-benar bisa dimaksilin di arah early, ini Uranusnya bakalan dibully-bully sih. Jadi dia bisa dibilang kayak nggak punya waktu untuk dapetin itemnya, dan bahkan dia bisa kalah lane nantinya dari satu hero yang mungkin bakal dipick sama Arkisana. Antara kalau misalnya let's say Benedetta yang nggak jadi jungler, berarti Uranus akan bertemu dari antara One atau Benedettanya.
Tapi ini cukup menarik sih menurut aku, di mana RRQ Sena mengamankan seorang Wanwan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan ini, Benedetta-nya akan ditaruh di mana? Jadi aku nggak sabar draftnya untuk kelar sih ini, Tal. Iya, dan kalau misalnya kita lihat ya, Wanwan itu hero yang termasuk sering banget di pick di MDL ini dengan win rate yang cukup tinggi loh, 82%. Ya ini harus menjadi consider juga atau pertimbangan bagi tim Sirens Esport untuk lebih menculik atau ngelok ke arah Wanwan sih. Gimana caranya bisa Wanwan ini jangan sampai farmnya, farmnya terlalu banyak gapnya ya. Karena emang Wanwan dengan win rate seperti itu, aku nggak kaget sih, karena sangat-sangat reliable, sangat-sangat bisa diandalkan ini Wanwan ini sebenarnya. Oke, Cloud yang di ban, nice. Oke, nice Cloud di ban. Dan juga dengan Alice, berarti dia nggak mau ada, magic tambahan ya, atau mungkin sustain lagi karena Uranus sudah sustain kan? Yes, mereka lebih juga mau mengamankan jangan sampai late gamenya si Ren terlalu kuat. Karena sekali lagi Alice emang hero scaling, hero late game, jadi mereka lebih meng-secure di daerah situ sih. Iya, cuman dan sekali lagi Yuzong juga belum di ban ini, Yuzong masih open. Untuk tank-tanknya juga Akai, mungkin Chow juga bisa keluar di sini. Iya, tapi kalau kita lihat arah sana mereka punya kesempatan untuk ngambil Bucks ya juga sebenarnya kalau mereka mau counter ke arah Uranus. Bener banget. Dan Chow-nya kali ini akan dibuang oleh teman-teman dari Arcusena. Mereka tahu pokoknya Chow-nya ini nggak boleh sampai lepas, nggak boleh sampai ada satu hero yang lock yang bisa ngincer ke arah Matilda. Karena Matilda ini mungkin bakal menjadi tumpuan juga buat Arcusena ketika tim fight-nya dibuka. Dia bisa kasih movement speed, dia bisa kasih shield tambahan. Dan dia bisa nolong teman-temannya yang mungkin ketika udah low banget dia punya guiding wind. Guiding wind-nya untuk bantu Arcusena. Betul banget. Dan damage yang diberikan seorang Matilda juga nggak kecil, Cimomo. Betul. Dari waves-nya yang kita tahu sebelumnya ya. Itu bakal memberi impact juga di arah early. Ya apalagi Matilda di sini juga bisa ya ibarat kata stun lah gitu, menculik satu hero core dari Sirens dengan Circling Eagle-nya kan. Yes, betul. Jadi sangat amat harus dipertimbangkan juga, dan kayaknya RRQ Sena ini nge-ban ke arah Chow juga respect ban sih. Mengingat Rhea kemarin menggunakan Chow 2 kali dan 100% menang selalu. Iya, masih 100% juga. Jadi mungkin lebih respect juga ya di sini. Tapi ada Atlas yang dibuang sama Siren. Kita melihat ada satu tank yang mungkin sebenarnya Atlas ini bukan udah nggak terlalu populer sih. Dibandingkan sama Akai ya. Iya. Mendingan Akai soalnya kayak dengan Hurricane Dance dia masih bisa high groundnya kuat gitu kan. Ya. Bener banget. Dan ini menurut aku akan ada yang ambil seorang Johet, mungkin juga masih open nih. Iya, Johet masih bisa. Johet untuk sebagai tanker, Yuzong juga untuk mengisi sisi. Apakah Kaja? Kaja. Bisa jadi di sini Kaja di-pick kalau menurut aku ya, mau ngelok Harley. Kan Harley lincah banget tuh. Kan? Yes. Baxianya keluar finally. Ternyata aku salah, Johet nggak mungkin dipilih karena ini komposisi hero dari RRQ Sena juga udah ini fix Benedetta mungkin ke arah sideman. Yes, bisa juga, tapi tergantung sih. Harley bakal mengisi sisi ini sih, sisi jungler, di Benedetta bakal ditaruh di atas dan mereka butuh satu tank sebenarnya, tapi Matilda bisa dijadiin tank juga sih. Jadi mungkin satu support kalau mereka mau, tapi di sini udah ada 3 magical hero untuk tim RRQ Sena. Mungkin untuk dari sisi item Matilda bakal lebih ke arah defensif, tapi udah ada Akai juga ternyata. Mereka nggak mau terlalu paksain Matilda yang akan menjadi tank sebenarnya untuk di match kali ini. Apakah Akai atau justru If kalau kita lihat dari match kedua tadi kurang bagus ya, karena memang sebenarnya masih di shadow pick kah? Enggak, sudah di lock begitu saja. Berarti di sini RRQ Sena bermain dengan 3 hero magic. Gimana mereka harus hati-hati sih kalau misalnya Sirens Esport dibawa ke late game, mereka bisa mengamankan ya ibarat kata semua item defense itu bisa sustain banget magic resistnya. Iya, secara draft sih Siren Esports memiliki komposisi yang lebih solid. Cuman tergantung gameplay, balik lagi mungkin RRQ Sena dengan komposisi ini mereka udah pernah latihan, mereka udah pernah coba-coba dan tergantung rotasinya balik lagi sih. Cuman untuk draft memang lebih
make sense ya bisa dibilang terhadap Siren Esports. Yes. Tapi mungkin dari RRQ sana juga sudah planning ya bermain 3 Magic seperti Bener yang banget, Kak Goni bilang. pasti banget mereka udah yang namanya practice, mereka udah persiapan. Ya, mungkin bahkan bikin item defense glaive semua. Wah, gak tahu deh kejutan RRQ sana dari minggu pertama sih aku nggak bisa baca sejujurnya. Oke, kita bakal lihat seperti apa sih? Karena menurut aku RRQ sana mereka cukup berani dengan mengambil Eve ya. Karena kita tahu Divine Judgment dari Kaja ini bisa banget meng-cancel ultimate yang dimiliki sama seorang Eve. Yes. Ya dan kalau misalnya kita lihat di sini Benedetta benar mengambil di arah sideline, di mana Harley-nya pasti jungler dengan membawa Retribution ya. Ya, dan kita akan langsung lihat aja seperti apakah permainan dari RRQ Sena kali ini. Karena ini berarti aku baru ngelihat 2 kali Eve keluar untuk hari ini. Dan apakah akan membuahkan hasil yang baik untuk RRQ Sena. Karena kita ngelihat udah ada pergerakan yang cukup agresif untuk tim RRQ Sena. Mengarah ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Siren. Yes, dan sekali lagi aku pengen ingetin ini Ten ini menggunakan comfortable pick-nya ya. Seorang Lunox ini dia hero yang lumayan nyaman nih dan juga begitu juga dengan Invis. Invis mendapatkan Baxianya. Betul. Jadi ini benar-benar menurut aku Siren nyaman banget dengan draft ini sih, Cimomo. Aku setuju banget, tapi semua balik lagi ke setup seperti apakah yang akan dilakukan. Tapi kali ini dari Jay masih bisa mengamankan 1 purple buff-nya dengan Retribution yang dia miliki. Kita bisa melihat Kaja sudah recall di situ ya, jadi Bendettanya bisa langsung agresif terhadap mid lane. Karena ya dan itu yang langsung dilakukan ya. Benar, mereka benar-benar ngusir Kajanya kali ini dan itu membuat opening yang cukup baik oleh seorang Benedetta dan mengamankan first blood untuk tim RRQ Sena di menit yang pertama. Ya kalau sejujurnya ya, kalau aku boleh bilang sebenarnya aku penasaran sama Kajanya sih. Karena aku udah lama banget nih gak ngeliat Kaja dari kemarin ya kan. Kita tahu Kaja dengan burst damage yang cukup tinggi dengan adanya Ring of Order di sini dari seorang Kaja. Memang itu bisa menjadi apa ya, suatu momentum juga sih di mana dengan builder, bener. Betul, dengan adanya Ring of Order dia bisa nyolong objektif yang dimiliki sama RRQ Sena. Tapi lihat tuh Divine Judgment mengarah ke arah seorang Yami. Baru aja Elektronya dikeluarkan tapi masih bisa dipanis oleh seorang Jay. Ya dan RRQ Sena di sini berusaha untuk mengamankan turtle yang pertama tapi bakal langsung dikontes saja. Di situ udah ada Invis yang berusaha untuk menahan dan masih bisa mengeluarkan Revitalize. Namun tidak bisa terlalu lama ya. Tidak bisa terlalu lama sustainnya. Warlord sudah mengeluarkan Real World Manipulation. Sudah ada Starfield tapi Warlordnya masih bisa survive dan bahkan coba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada turtle yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Siren. Yami bakal mundur terlebih dahulu setelah ada Little Final Blow yang dikeluarkan dan 824 masih bisa memberi backup, masih bisa memberi movement speed tambahan untuk teman-teman dari RRQ. Ya di sini A24 masih berusaha untuk bertahan dengan barrier ya, tapi sayang sekali harus terpick off dengan Invis dan juga Ten. Ini tadi aku kira bakal barrier save the day. Cuman sayang sekali emang posisinya dia juga sudah cukup terkepung ya. Yes, agak sedikit rotasi Baxia tuh emang selalu cepat. Jadi terkadang kita juga kaget gitu ngelihat ada Baxia gitu. Yes, dan kali ini dari Warlord Eve-nya masih coba di backup. Yang kita tahu memang Eve ini tipis banget sih sebenarnya. Iya, Eve tuh sebenarnya tipis, apalagi dia ketika melakukan reward manipulation atau ultimate itu nggak bisa gerakan sama kayak Pasha. Benar, dia benar-benar nggak punya escape mechanism sih sebenarnya dari Eve ini. Jadi benar-benar harus di cover habis-habisan. Dia setidaknya harus melakukan reward manipulation ini di tempat yang mungkin agak sedikit sulit untuk dicari dari teman-teman Siren sendiri. Sementara di area atas, dari Soso langsung menumbangkan Azir yang sendirian di area atas. Tapi teman-teman dari Siren udah mencoba untuk membackup, langsung ada Invis juga yang menabrak dengan Baxia City ini. Tidak ada resource-nya, tapi di sisi lain masih ada Blaze yang cukup free di area belakang. Dan bahkan kalau kita lihat J-nya bakal tumbangkan lagi dan lagi Ten. Masih bisa mundur kali ini, bakal coba dikejar dengan adanya space escape yang dimiliki oleh Blaze tapi nggak akan mendapatkan siapapun. Ya ini tadi real world manipulation-nya sakit banget loh dari seorang Yves. Bisa benar-benar menahan team fight, tapi di sini kalau kita lihat Ten-nya masih berusaha untuk menahan turret-nya. Sementara itu RRQ untuk tarik mundur atau recall kembali. Sedangkan di sisi bottom lane masih sama-sama kuat ya. Ya Benedetta melawan Uranus juga pasti nggak mau gegabah lah. Dimana Uranus regen HP-nya juga sangat amat kenceng kan ya. Yes, tetapi kita bisa melihat di war terakhir ya.
itu Siren Esports rugi besar sih menurut aku. Gimana 4 hero-nya atau hampir 3 tadi ya, 3-4 hero harus tumbang tanpa kompensasi yang jelas bagi tim Siren sendiri. Iya, mereka agak sedikit sulit sih ngincar ke arah Warlord sendiri dan apalagi ada 2-4 dan mulai dibuka kali ini di area turtle pit. Yami berada di paling depan, kali bakal coba mundur terlebih dahulu. Eve-nya bakal ditumbangkan, tapi Soso mulai datang kali ini bakal coba untuk memecahkan. Weakness point kah? Enggak, ternyata masih coba untuk mundur dulu, 2 hilang dari tim RRQ Sena dan mereka nggak mau paksain tim fight di area Lordnya. Sementara itu di sini nampaknya Sirens berhasil mengamankan Turtle dengan sangat aman. Hampir aja tadi aku kira one-one-nya bakal mau nge-steal. Tapi di sisi bottom lane Yami berusaha untuk dikejar oleh Rhea. Apakah berhasil? Oh tidak, Blaze datang untuk membantu dan nampaknya Rhea harus balik ke lane-nya lagi. Kali ini bakal coba dipukul mundur dulu oleh seorang Blaze dan juga Yami. Mereka coba untuk memanfaatin momentum dapetin objektif di area bawah karena di area atasnya Siren udah berhasil ngejebol pertahanan dari tim RRQ Sena. Di sini Rhea nampaknya cukup kuat ya untuk menahan dan Invis siap untuk membackup satu orang dari Blaze berhasil di-stun oleh seorang Baxia. Warlord yang mulai datang kali ini bakal ada war manipulation yang bakal dibuka sama seorang Warlord tapi itu nggak cukup damage-nya dari seorang Eve bakal coba untuk menahan dulu pergerakannya Invis-nya sih. Yang benar-benar ngeselin banget di sini. Baxia Unity dan kalau kita lihat juga ada Tortoise-nya. Ya benar-benar bikin dia bisa benar-benar kayak tanky banget di area depan. Ya dari tadi Baxia opening map-nya itu bagus banget. Bahkan A24 yang tadi berusaha untuk bersembunyi di balik bus akhirnya ketahuan. Nampaknya di sini juga akan terjadi peperangan. Kayak nggak jadi. Aku kira tadi mereka bakal langsung melakukan team fight lanjutan setelah tadi buff-nya diambil oleh Jay. Dan memang sebenarnya dari RRQ-nya mereka harus berhati-hati sih. Mereka harus kasih space banget ke arah Soso. Dan Sosonya tapi tadi udah ke pick off sekali juga di area mid lane-nya. Iya benar banget. Bakal coba dibuka kali ini. Enggak, investnya hanya menghentikan pergerakan dari seorang Yami aja di area bawah ya. Benedetta memang escape skill-nya sangat sakit, tapi di sini kalau kita lihat dari seorang Rhea berusaha untuk di-pick off, datang seorang Jada. Ini bahaya. 824 nampaknya sekarang harus ter-pick off oleh seorang Uranus. Dan bahkan Jay-nya bakal coba untuk memaksakan team fight, langsung ditabrak lagi dengan Baxia Unity Blaze-nya. Tidak akan bisa diselamatkan meskipun kita lihat udah ada Starfield yang dibuka oleh seorang Warlord. Tapi look at that, masih ada Crossbow of Tank yang dibuka oleh seorang Soso di sini. Sosonya masih belum memiliki item yang cukup sepertinya. Belum ada damage yang cukup memumpuni dari seorang Soso. Baru saja tadi Azir mau device adjustment, tapi sayang sekali malah dia yang harus terpick off oleh seorang Yami di sini. A24 juga berusaha untuk mengharas balik, Rhea-nya membackup dan nampaknya seorang Lunox berhasil diselamatkan. Masih bisa mundur juga dari teman-teman Siren. Mereka cukup kehilangan satu aja. Karena mereka bisa dibilang kayak udah ngedapetin objektif juga di area mid. Kali ini mereka udah dapetin 2 turretnya. Dari RRQ Sena, aku merasa mereka harus cari cara gimana untuk nge-stopin pergerakan dari seorang JC ini. Bener banget, terutama Blast-nya udah ter-pick off tadi ya. What a nice play tadi dari seorang Baxia berhasil menabrak Harley yang lumayan di backline dan akhirnya dia harus ter-takedown dengan seorang Baxia. Kalau kita lihat dari sisi itemnya di sini dari J-nya sih udah kaya banget 5.600, sedangkan Harley-nya masih coba untuk ngedapetin itemnya. Betul, untuk dari item sendiri Jay lebih respect ke arah 3 magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Sena. Ini kita melihat One belum jadi DHS-nya. Mungkin nanti kalau udah jadi DHS-nya, One bisa lebih agresif, bisa yang namanya mengembalikan keadaan jika ada opening atau sirennya blunder seperti itu. Betul, udah ada Corazon Side, tapi dari Eve-nya lebih mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu untuk efek slow-nya. Ya mungkin lebih mengamankan crowd control yang dimiliki sama Eve kali ya. Kita tahu dari Void Crystal-nya ini bisa memberikan efek slow juga. Dan bakal coba dibuka kali ini langsung ada Ezer yang menggunakan Divine Judgment. Mengarah ke arah seorang Yami tapi masih bisa di-handle kali ini. Jay berada di paling depan. Mencoba untuk memberikan damage begitu sakit dari seorang Jay. Dengan Tone Apart Memory yang sudah kita lihat. Mereka mungkin belum bisa nyulik siapa-siapa di area bawahnya. Tapi permasalahan ini bakal ngasih space juga buat Uranus yang masih ngumpulin stack. Masih coba untuk nge-split push juga. Ngecoba untuk gangguin Soso. Tapi ternyata Blaze yang harus di-pick up begitu saja. Lagi-lagi Invis. Create the momentum.
Ya menurut aku juga Yves ini membuat Ice Queen One agar dia reward manipulationnya bisa lebih nge-slow lagi. Betul, aku setuju. Dan kali ini dari Arkisena mereka benar-benar sulit banget. Karena diri depannya aja itu tanky banget. Jadi mau gak mau mungkin Arkisena mereka harus ngelakuin split push dengan Rene Soso. Tapi Divine Judgment langsung mengarah ke arah seorang Yami kali ini. Benar-benar surprise attack yang dibawa sama teman-teman dari Siren. Sedangkan Rhea malah asik banget gitu dapetin stucknya di area depan. Dia walaupun dicicil pelan-pelan oleh A24 dan juga Warlord, lihat dong regen HP-nya ini nggak membuat dia gentar sama sekali. Malah ditantangin. Benar, dan terlebih lagi kali ini Siren mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord mereka yang pertama. Mereka nggak mau nunggu Lordnya sampai ke enhance karena mereka bisa dibilang kayak mereka udah dapetin momentum. Mereka udah dapetin timing yang mereka mau dari... Dimana sedikit Yaminya ada sedikit misposisi tadi langsung momentumnya langsung bisa dapat Lord seperti itu. Dia flicker langsung Divine Judgment dan meskipun ya dari Arkisena keculiknya satu persatu tapi ini bakal membuat tim fight-nya timpang. Iya betul. Tapi kalau kita lihat di area mid lane nampaknya akan terjadi peperangan di sini. Masih berusaha untuk buying time sedikit tapi Rhea-nya benar-benar ngeselin loh di front laner. Iya, ini bakal ada split push yang dilakukan sama teman-teman dari Siren di area bawah dan juga area atas. Mereka mau setidaknya dapetin turret base di area atas sehingga akan lebih enak lagi split push-nya yang dilakukan sama super minion dari teman-teman Siren. Ya di situ juga sudah ada real world manipulation yang sudah di open atau di pop up untuk nampaknya clear aja. Lihat Rhea-nya tahan badan pokoknya di area depan tapi A24 dan juga teman-kawan tidak akan membiarkan itu terlalu lama. Bakal langsung dicicil aja turret base di area mid-nya. J-nya lihat sakit banget. Itu one hit aja karena A24-nya langsung mundur gitu saja. Iya. Ya dan di sini dari RRQ masih berusaha untuk menahan inhibitornya di mana juga di top lane sudah diruntuhkan berarti super minion di arah atas akan segera menuju ke base-nya RRQ. Iya, kalau kita lihat memang ya dari Eve ini menurut aku tuh masih agak sedikit sulit karena bisa dibilang dia untuk escape mechanism-nya tuh sangat amat terbatas. Dia bahkan sampai pakai flicker kan? Yes, bener banget. Untuk RRQ ini aku bingung gimana ya. Mereka harus membuka war, mereka harus untuk mencari counter, mereka harus yang istilahnya menunggu keblunderan. Tetapi untuk menginisiasi mereka hero-nya agak sedikit sulitan sih menurut aku Cimomo. Terutama juga memang sebenarnya kalau dilihat dari point kill nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi networknya ini yang justru bikin mereka agak sedikit sulit. Dan Divine Judgment lagi dan lagi yang sangat on point mengarah ke arah seorang Blaze. Yang kita tahu Blaze ini kalau misalnya udah maju dengan Space Escape, ini escape mechanism dia bakal lebih terbatas lagi, dia nggak bakal bisa balik dengan cukup leluasa meskipun dari jauh dia masih bisa spam poker trick. Tapi permasalahannya nggak ada tambahan atau backup damage yang dimiliki sama Arkisena. Ya dan kalau aku lihat tadi Tanya di situ juga berusaha untuk nge-bait gimana aja nungguin tapi kalau kita lihat Yami-nya. Iya, dan bakal langsung hilang begitu saja dengan return upper memory dari J kali ini. Bakal menjadi 3 member saja dari Arkisena yang bakal bertahan mencoba untuk mendefense, tapi ini sepertinya bakal sedikit sulit karena minionnya udah mulai masuk juga. Berani paling depan, Invis dan juga Rhea benar-benar pede banget dengan defensif yang mereka punya dan bahkan Ezernya masih bisa untuk menarik ke arah orang itu dan langsung dari Siren mereka mengamankan poin mereka yang pertama. Iya benar-benar permainan yang sangat baik sekali apalagi di late game tadi Divine Judgment-nya juga masih berhasil menarik 1 orang lagi. Divine Judgment yang